Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Ibu Dewi Sri selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis, kepada teman-teman juga dan semua pendengar. Di kesempatan kali ini, saya Vanesha Wina akan memaparkan hasil studi kelayakan bisnis yang telah saya lakukan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah SKB ini. Judul yang saya ambil adalah Analisis Kelayakan Bisnis DW Variasi Mobil Palembang. Yang pertama adalah profil usaha. Nama bisnis, Dewi Variasi Mobil. Bidang bisnis, otomotif, variasi mobil. Alamat, Jalan Sematang Borang, Ruko nomor 8, Sukamaju, Kecamatan Sako, Palembang. Tahun berdiri, Maret 2022. Nama pemilik, Denny Wijaya. Berikut ini adalah tampak depan dari Dewi Variasi Mobil. Dan berikut ini adalah contoh hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Dewi Variasi Mobil. Selanjutnya, latar belakang bisnis. Awal dari terbentuknya bisnis ini karena pemilik Dewi Variasi merupakan seorang karyawan di tempat variasi mobil lain dulunya. Dari tempat kerja lamanya, pemilik telah memiliki pengalaman yang cukup dan banyak memahami bidangnya. Hal ini membuat pemilik termotivasi dan percaya diri untuk membangun bisnisnya sendiri. Selain itu, pemilik juga ingin berkembang dan memiliki bisnisnya sendiri, tidak hanya bergantung pada bisnis orang lain dan hanya menjadi karyawan saja. Setelah banyak pertimbangan dan perhitungan, serta modal untuk mendirikan bisnis ini pun terkumpul, pemilik akhirnya memutuskan untuk mendirikannya. Pada akhirnya, berdirilah nama Dewi Variasi Mobil pada awal Maret 2022 ini. Selanjutnya pengantar. Visi dari pendirian bisnis adalah untuk mendapatkan laba setinggi-tingginya. Misi dari pendirian bisnis adalah memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan dengan menyediakan dan memperbaiki aksesoris mobil dengan maksimal. Dewi Variasi Mobil terletak di Jalan Sematang Borang dan lokasi ini merupakan tempat yang bisa dibilang strategis karena lokasi di sana masih jarang ditemui tempat variasi mobil seperti yang didirikan oleh pemilik. Namun kekurangannya adalah lokasi akan jauh bagi orang-orang yang bukan berasal dari daerah Sematang Borang. Namun kembali lagi, pemilik pada dasarnya hendak mendirikan toko yang dimana belum banyak pesaing ditemukan di daerah tempatnya berbisnis, sehingga penempatan ini sejalan dengan rencana awalnya. Selanjutnya adalah aspek studi kelayakan bisnis. Saat ini, pemilik berfokus pada bisnis yang sedang dibangunnya ini agar pangsa pasarnya menjadi lebih luas ke depannya, dan saat ini belum memiliki rencana apapun selain dari pemasaran bisnis baru ini. Dalam hal keuangan, saat ini tergolong stabil, karena hingga saat ini memperoleh laba dan modal juga berasal dari pemiliknya, sehingga tidak ada hutang pada pihak lain. Jika ada kelebihan, maka pasti ada kekurangan, yaitu di bagian pengelolaan atau manajerial yang kurang diperhatikan oleh pemilik, karena pemilik sendiri terjun langsung ke dalamnya untuk bekerja, dan berpikir bahwa bisnisnya masih kecil, sehingga hanya melakukan pekerjaan secara random dan saling membantu, serta alasan lainnya adalah sumber daya manusianya atau pekerja yang ada hanya 2 orang, dan itu sudah termasuk pemiliknya. Kesimpulannya, tidak ada pembagian kerja dan pengarahan yang jelas. Lain halnya dengan manajerialnya, meski hanya berdua saja, pemiliknya melakukan pemasaran dengan baik. Pemasaran dilakukan dengan 2 cara, yaitu tradisional dengan menyebarkan pembukaan ke orang-orang terdekat dan modern dengan cara mengunggah foto hasil kerjanya ke sosial media secara rutin. Dari aspek pemasaran ini, dapat terlihat bahwa pemilik telah memanfaatkan teknologi yang ada dengan semaksimal mungkin. Selanjutnya adalah analisis sumber daya manusia. Di awal pembukaan bulan Maret lalu, pemilik dari Dewi Variasi belum merencanakan untuk adanya penambahan karyawan, karena masih banyak hal yang perlu diperhatikan ketika merekrut member baru. Sedangkan usahanya saja baru dirintis dan masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki agar kinerjanya menjadi lebih baik. Pemilik Dewi Variasi merasa cukup dengan 2 orang untuk mengendalikan dan menjalankan semua pekerjaan. Oleh karena hal tersebut, maka saat ini belum ada pembagian tugas yang jelas dan begitu juga dengan bagan untuk struktur hierarkinya. Melihat dari uraian tersebut, keselamatan dan kesehatan kerja atau yang disingkat K3 dari DW Variasi juga belum sepenuhnya diperhatikan karena fokus sejak awal berorientasi pada laba. Maka ini menjadi nilai pengurang untuk analisis SDM-nya.
Namun jika terdapat nilai kurang, maka pasti terdapat nilai tambah. Dari analisis SDM ini, ditemukan bahwa meskipun pekerja hanya 2 orang, tetapi semua pekerjaan terarah dan dapat diselesaikan dengan baik. Pemilik mampu mengatasi kurangnya tenaga kerja dan memperhitungkan pengeluaran dan pemasukan juga tanpa pegawai ahli. Selain itu, semakin sedikit pekerja yang ada, maka semakin kecil kemungkinan untuk terjadinya selisih paham yang mungkin akan menjadi konflik nantinya. Akan tetapi di awal April ini, pemilik mengubah plan dan berencana untuk menambah karyawan karena pekerjaannya saat ini semakin banyak dan berat, yang menyebabkan harus lembur bahkan terkadang bekerja hingga subuh hari. Sejauh analisis SDM hingga saat ini, saya menemukan bahwa perencanaan untuk SDM di Dewi Variasi ini terbilang cukup baik, karena ini masuk dalam kategori teratur untuk usaha yang baru dimulai. Biasanya, usaha yang baru dirintis masih akan kacau sistemnya karena pemilik masih baru dalam menjalankan bisnis dan belum memiliki banyak pengetahuan. Namun berbeda dengan yang lainnya, pemilik Dewi Variasi mampu mengarahkan semua pekerjaan dengan cekatan dan membagi waktu dengan baik. Selanjutnya adalah analisis pemasaran. Seperti pemaparan di awal, pemasaran dilakukan dengan cara tradisional dan modern. Pemilik melakukan pemasaran dengan gencar dari awal mulai hingga saat ini. Pada sosial medianya, pemilik rutin mengunggah hasil kerjanya. Ia bahkan juga meminta teman dan keluarga terdekatnya untuk membagikan informasi tentang bisnisnya ke orang banyak, agar orang-orang tertarik dan berminat untuk melakukan reparasi di tempatnya. Dan pemilik juga meminta orang terdekatnya untuk merekomendasikan tempatnya. Berkaitan dengan sosial media, pemilik bukan hanya mengunggah hasil kerjanya saja, tapi juga dengan ramah menjawab pertanyaan-pertanyaan di daftar pesan yang berpeluang menjadi prospek nantinya. Detail jawaban pun juga diberikan dengan baik, dari mulai rincian harga sampai dengan jenis-jenis barangnya. Kelebihan lain dari proses pemasarannya adalah bahwa pacar pemilik dan keluarganya juga membantu dalam proses promosinya di Instagram. Bahkan pacarnya juga ikut memegang sosial media Instagram milik Dewi Variasi Mobil dan membantu menjawab pesan-pesan yang masuk. Hal ini penting karena semakin banyak yang terjun dalam proses pemasaran, maka akan semakin cepat dikenal banyak orang. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa pemilik Dewi Variasi sangat berfokus dalam hal pemasaran, dan oleh karenanya hasil yang didapatnya juga baik. Dan ini diketahui dari informasi yang pemilik berikan, yaitu hasil keuangannya melaba. Pemasaran yang dilakukan pemilik dirasa telah maksimal, karena dari 3 cara pemasaran, pemilik telah menerapkan 2 di antaranya, yaitu tradisional dan modern. Berikut ini merupakan sosial media Instagram milik Dewi Variasi Mobil. Selanjutnya adalah aspek kreativitas. Dalam menjalankan bisnisnya, pemilik Dewi Variasi termasuk kompetitif karena mengerahkan banyak cara dalam mengiklankan bisnisnya. Terlihat dari proses pemasarannya yang kreatif, yaitu dengan membuat satu akun sosial media khusus dan mengunggah hasil kerjanya secara rutin. Selain itu, pesan yang masuk ke daftar pesan selalu dijawab dengan ramah dan fast response. Kreativitas lainnya adalah pemilihan tempat bisnis oleh pemilik, yaitu di daerah yang masih jarang ditemui bisnis serupa dengan pemilik, sehingga pemilik mungkin hampir memonopoli daerah tempatnya berbisnis dalam bidang tersebut. Kesimpulan dari analisis aspek kreativitas ini adalah bahwa pemilik kreatif dan cepat tanggap. Pemilik memanfaatkan teknologi yang ada dengan sebaik mungkin dan tidak hanya menunggu konsumen datang ke tempatnya. Inisiatif dan usaha tekun dari pemilik akan membuat bisnisnya maju dan cepat berkembang. Selanjutnya, aspek yang tak kalah penting adalah aspek keuangan. Seperti yang telah dipaparkan di bagian aspek kelayakan bisnis di atas, Dewi Variasi saat ini memperoleh laba dan keuangannya stabil. Modal milik Dewi Variasi juga merupakan modal sendiri dari pemiliknya. Keuntungan dari modal sendiri ialah pemilik tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan modal yang telah digunakan, dan beban biaya bunga karena setiap pinjaman pasti memiliki bunga, terutama di perbankan. Namun, jumlah modal yang dimiliki terbatas, sehingga pemilik harus benar-benar maksimal dalam mengatur keuangannya, dan ini menjadi kekurangan dari menggunakan modal sendiri. Namun, apabila pemilik dapat mengatur modalnya dengan baik, maka modal yang terbatas tidak menjadi hambatan. Dalam penyusunan keuangan, pemilik hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran
dan tidak menyusun laporan keuangan seperti pada umumnya siklus akuntansi. Hal ini dikarenakan pemilik merasa usahanya masih kecil dan tidak membutuhkan pencatatan yang kompleks. Kesimpulan yang bisa diambil dari aspek keuangan ini adalah aspek keuangan dalam DW Variasi tergolong baik dari segi stabilitas keuangannya, karena DW Variasi merupakan usaha yang baru dirintis dan pendapatan yang melaba termasuk dalam kemajuan yang signifikan. Kemudian dari segi pencatatan keuangan, saya mengambil kesimpulan bahwa pencatatan telah dilakukan dengan baik karena meski tidak melakukan siklus akuntansi, pencatatan pengeluaran dan pemasukan dari DW Variasi teratur. Selanjutnya sedikit dari aspek ekonomi. Secara garis besar, aspek ekonomi yang timbul dari adanya pendirian DW Variasi ini adalah menciptakan lapangan kerja baru yang akan memberikan peluang bagi masyarakat. Walaupun mungkin tidak banyak, namun tetap akan mengurangi pengangguran. Dampak positif lainnya dari segi ekonomi, yaitu tersedianya pilihan jasa baru dalam reparasi mobil. Banyaknya jasa baru yang muncul tentu akan meningkatkan persaingan, dan hal ini akan mempengaruhi harga jual di pasaran. Selanjutnya ada analisis dampak lingkungan hidup atau yang biasa disingkat AMDAL. DW Variasi tidak memperhitungkan mengenai AMDAL, namun hal yang pastinya adalah semua limbah yang dihasilkan dari proses usahanya tidak dibuang di sembarang tempat, dan pemilik juga menjaga lingkungan sekitarnya. Selain limbah, pemilik juga memperhatikan penggunaan air dengan menggunakan secukupnya. Namun, polusi udara yang disebabkan dari kendaraan pada saat percobaan termasuk dalam efek negatif. Akan tetapi, pemilik tetap memaksimalkan untuk tidak menciptakan banyak polusi. Kesimpulannya, DW Variasi tidak banyak menyebabkan efek negatif bagi lingkungan. Kemudian adalah analisis risiko. Setiap bisnis pasti memiliki risiko. Berikut ini adalah beberapa risiko yang mungkin terjadi pada bisnis yang dijalankan oleh pemilik DW Variasi. Yang pertama, munculnya pesaing baru yang memungkinkan adanya perang harga. 2. Adanya peraturan baru dari pemerintah mengenai pajak barang. 3. Kualitas barang yang menurun. 4. Rendahnya permintaan akan jasa yang disediakan. 5. Menurunnya kualitas SDM. 6. Kualitas barang kalah saing. 7. Bencana alam, misalnya banjir. 8. Adanya kesalahan kerja. 9. Tagihan macet karena konsumen menunda pembayaran. Dan hal ini bisa menyebabkan kerugian bagi bisnis dan mungkin berujung pada utang usaha. 10. Tidak tersedianya barang untuk jasa karena supplier tidak lagi memproduksi barang. Namun karena risiko merupakan hal yang tidak pasti, pemilik tidak terlalu khawatir dengan ini, tapi juga akan tetap berhati-hati agar bisnis yang dijalankannya semakin berkembang. Berikut ini adalah analisis SWOT yang telah saya lakukan. Yang pertama, kekuatan. Mengenal penyedia bahan baku sehingga kualitas terjamin. Yang kedua, SDM menguasai bidangnya atau berpengalaman. Ketiga, harga mampu bersaing dengan toko lain. 4. Pemilik terjun langsung dalam pekerjaan sehingga kecil kemungkinan untuk terjadinya kesalahan atau kecurangan. 5. Pemilik mengelola semuanya sendiri termasuk pembukuan sehingga pengelolaan keuangan akan terjamin. 6. Pemilik melakukan pemasaran dengan maksimal dan memanfaatkan teknologi yang ada. 7. Pelayanan yang ramah dan sopan. Yang selanjutnya yang kedua adalah kelemahannya. Yang pertama, target pasar terbatas atau hanya pada daerah sematang borang. 2. Jasa dibutuhkan pada saat tertentu, misal saat lecet mobil dan pada orang tertentu atau yang memiliki mobil. Yang ketiga, lokasi terlalu jauh untuk sebagian orang. 4. Pekerjanya hanya ada 2 orang atau jumlah SDM kurang. Yang kelima, tidak ada pembagian tugas yang jelas. Selanjutnya, kesempatan. Yang pertama, banyak koneksi untuk memperluas pasar. 2. Belum banyak pesaing di daerah tempat toko. 3. Selera pengendara yang berubah-ubah dan atau hanya ingin sekedar memperbaiki mobilnya. 4. Adanya aksesoris mobil baru yang mungkin sedang tren. 5. Kebutuhan untuk mengganti peralatan mobil karena sudah rusak atau tidak layak lagi. SWOT yang terakhir adalah ancaman. Pertama, tarif PPN yang naik menjadi 11% per 1 April 2022 menyebabkan harga bahan baku juga naik. 2.
adanya kemungkinan bahan baku merupakan produk cacat atau gagal saat diterima, mengingat bahwa barang otomotif sangat rentan. Ketiga, lebih murahnya harga di tempat lain. 4. Toko yang baru saja berdiri biasanya akan tidak dipilih karena tidak meyakinkan, sehingga orang-orang mungkin akan ragu. Berikut ini adalah perhitungan SWOT yang telah saya lakukan. Untuk faktor internal, saya mendapatkan total skor 3,385 untuk DW variasi ini. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini saya mendapatkan skor 3,15. Selanjutnya adalah kesimpulan studi kelayakan. Berdasarkan pengamatan studi kelayakan bisnis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bisnis yang dijalankan oleh pemilik DW variasi merupakan bisnis yang layak. Alasan dari pernyataan tersebut ialah karena dalam semua aspek yang telah diamati, banyak kelebihan yang dapat ditemukan, terutama dalam analisis SWOT yang tadi telah saya sampaikan. Dapat dilihat juga bahwa kekuatan dan kesempatan bisnis DW variasi lebih banyak dibanding kelemahan dan ancamannya. Selain itu, peluang DW variasi untuk berkembang sangat besar, dan hal ini dikarenakan oleh pemilihan lokasi bisnisnya. Letaknya mungkin jauh dari pusat kota, akan tetapi di daerah tersebut masih jarang ditemui variasi mobil, dan ini merupakan peluang, sekaligus kesempatan pemilik untuk memonopoli daerah tersebut. Lainnya, pembukaan yang dilakukan awal Maret 2022 ini telah menghasilkan laba di pembukuan pemilik. Modal juga merupakan milik pribadi dan tidak berhutang kepada pihak lain. Artinya, pemilik telah mempersiapkan rencana bisnisnya dengan sebaik mungkin dari awal dan menghindari utang di awal pembukaan bisnis. Ini merupakan hal yang baik dalam menjalankan bisnis jangka panjang. Yang terakhir adalah rekomendasi tindak lanjut. Setelah melakukan pengamatan dan membuat kesimpulan, saran yang dapat diberikan untuk bisnis ini adalah agar pemilik lebih memperhatikan aspek SDM-nya, karena masih banyak kekurangan dalam aspek ini, terutama dalam hal jam kerja. Pemilik yang juga ikut terjun langsung ke lapangan sebaiknya lebih memperhatikan ini karena bekerja lembur bahkan sampai subuh hari, termasuk dalam kurang baiknya perhatian terhadap K3. Langkah baru memang telah diambil yaitu ingin menambah 1 pegawai baru. Namun alangkah baiknya agar dapat menambah 2-3 pegawai lagi karena kondisi jam kerja terlalu mengkhawatirkan. Namun dalam proses perekrutan, pemilik juga harus berhati-hati dalam menyeleksi pekerjanya. Karena apabila calon pekerja tidak mengetahui apapun tentang bidang tersebut, maka akan sulit untuk kedepannya, yaitu proses pelatihan akan berlangsung lama. Dan jika calon pekerja sangat menguasai bidangnya, maka ancamannya adalah pekerja tersebut mungkin bisa saja menjadi pesaing di masa mendatang. Dalam proses pelatihan juga, pemilik perlu memilah mana saja teknik yang perlu diajarkan kepada pekerja dan mana yang menjadi rahasia atau teknik khusus dari pemilik DW variasi. Saran lainnya adalah proses pengambilan gambar untuk diunggah di sosial media. Dari foto yang diunggah, dapat terlihat bahwa fotonya kurang terang dan mobil tampak buram. Lalu, sudut pengambilan gambarnya pun kurang baik. Pengambilan gambar penting karena meski hasil kerjanya bagus, namun di foto kurang baik, maka orang mungkin akan kurang tertarik karena hasil kerja asli dan foto mungkin akan tampak berbeda. Sekian pemaparan mengenai analisis kelayakan bisnis DW variasi mobil ini. Terima kasih untuk semua yang telah mendengarkan.